Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah kepemimpinan, yaitu tentang gaya kepemimpinan partisipatif. Namun sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan nama-nama yang tergabung dalam kelompok 5. Di antaranya ada Balkis, Fitria, Vera Oktaviani, Mutiara, Latif Siregar, Muhammad Abi Yahya, Muhammad Rofi, dan saya sendiri, Ibnu Hajar. Slide pertama, yaitu pandangan lama tentang leadership. Pandangan lama tentang leadership lebih cenderung mendukung kekuasaan berdasarkan jenjang jabatan atau pangkat kedudukan. Namun sekarang, kepemimpinan partisipatif justru semakin populer diterapkan di dunia kerja. Bahkan, gaya kepemimpinan partisipatif mulanya dianggap kontroversial sehingga sulit diterima dalam dunia bisnis. Jadi, apa itu kepemimpinan partisipatif? Berikut akan kami kupas tuntas. Simak terus ya. Kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dalam proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Menurut Indit, pemimpin memberikan informasi tentang isu, masalah, atau rencana tentang perusahaan kepada semua staf. Peran pemimpin di sini lebih sebagai moderator atau fasilitator untuk menawarkan bimbingan dan menjaga diskusi tetap seimbang dan terkendali. Dari situ, anggota diskusi saling berbagi ide, masukan, atau pendapat tentang bagaimana cara terbaik menyelesaikan masalah. Pemimpin setelahnya merangkum informasi dan ide dari kelompok untuk membuat keputusan sebagai kelompok. Suara terbanyak menentukan arah tindakan yang akan diambil perusahaan. Meski begitu, kadang ada beberapa kasus di mana tetap pemimpinlah yang berhak menentukan keputusan akhirnya, berdasarkan pertimbangan pribadi dan jalannya diskusi tersebut. Tanggung jawab untuk menjalankan keputusan nantinya akan dibagi rata di antara semua anggota staf dengan pemimpin sesuai peran dan tugasnya masing-masing. Akan tetapi, gaya kepemimpinan ini hanya merujuk pada proses decision making di lingkup kecil, seperti per departemen atau di antara satu tim dengan supervisornya langsung. Bukannya pengambilan keputusan besar yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Kepemimpinan partisipatif mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis dalam mendorong kolaborasi antar anggota tim. Ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Yang pertama adalah budaya diskusi yang terbuka dan jujur. Sosok kepemimpinan partisipatif dengan tulus memancing pendapat dari anggota timnya untuk membantu mereka membuat keputusan. Mereka menginginkan pendapat berbobot dari sebanyak mungkin orang yang terlibat. Setiap ide maupun masukan dipandang sebagai aset yang harus diizinkan mengalir dengan bebas dalam diskusi. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan. Tidak seperti pemimpin dengan gaya otokratis atau transaksional. Pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan terbuka. Tujuannya agar setiap karyawan merasa nyaman berdiskusi dan berbagi pendapat karena tahu akan ditanggapi dengan serius. Dan yang terakhir, penekanan pada moralitas dan nilai-nilai. Sosok dengan kepemimpinan partisipatif percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk didengar. Maka itu, mereka juga percaya bahwa sebagai pemimpin, mereka harus memfasilitasi interaksi. Interaksi ini untuk kebaikan kelompok. Ide-ide akan paling baik didistribusikan dalam kelompok. Karena itu berarti semua pendapat dan saran dapat segera dibedah dan dianalisis satu persatu. Menurut Cleveris, menyatakan pemimpin partisipatif idealnya harus memiliki karakteristik serta keterampilan berikut ini. Yang pertama, approachable. Gaya kepemimpinan ini tidak akan efektif jika pemimpinnya dingin atau agresif. Anggota tim justru akan segan untuk bekerja sama dengannya, apalagi ketika harus berdiskusi. Berikutnya adalah komunikatif. Pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik, serta jelas dan gamblang agar tidak menimbulkan kebingungan. Keterampilan komunikasi juga termasuk kemampuan untuk mendengarkan. Berikutnya adalah bijaksana. Pemimpin harus memiliki empati yang tinggi karena akan berhubungan erat dengan timnya, yang mungkin mencakup semua jenis karakter berbeda. Empati membantu menciptakan lingkungan terbuka yang mendorong kolaborasi. Open-minded. Pemimpin harus dapat menerima saran, masukan, konsep, dan ide berbeda dengan pandangan yang objektif dan tidak memihak, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang benar dan seharusnya dilakukan. Jika pemimpin tidak bisa menyingkirkan bias,
diskusi akan berjalan alot. Yang terakhir adalah kompeten. Tidak mudah menjadi pemimpin yang harus menampung beragam jenis ide. Mungkin juga akan sulit untuk menjaga diskusi tidak keluar jalur karena semuanya boleh berbicara. Itu kenapa seorang pemimpin partisipatif haruslah kompeten dan cerdas dalam mengendalikan dan memfasilitasi diskusi, serta dalam cara mereka mendekati dan memanfaatkan ide-ide dari anggota. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Perusahaan yang seperti apa yang cocok untuk menerapkan kepemimpinan partisipatif? Kepemimpinan partisipatif sering diterapkan di organisasi nirlaba atau non-profit, dewan sekolah atau universitas, dan perusahaan yang berpikiran maju. Gaya kepemimpinan ini tampak saling berhasil dalam organisasi atau perusahaan yang memiliki peran jelas dan memerlukan sedikit manajemen atau pengawasan, seperti perusahaan teknologi atau perusahaan konstruksi. Namun, kepemimpinan partisipatif secara umum dapat diterapkan di organisasi manapun untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh median Steve Jobs, CEO Apple, Bill Gates, bos Microsoft, Jeff Bezos, ex-CEO Amazon, hingga Jack Stahl, ex-presiden dan CEO Coca-Cola, memimpin dengan gaya ini. Cukup banyak pula presiden di berbagai belahan dunia yang telah menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif selama masa jabatan mereka. Beberapa di antaranya adalah George Washington dan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan partisipatif. Kelebihan yang pertama, peningkatan produktivitas tim. Anggota organisasi merasa diberdayakan ketika mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka akan lebih cenderung produktif ketika merasa pekerjaan dan suara mereka dihargai. Studi menunjukkan bahwa karyawan yang lebih merasa terhubung dengan tempat kerjanya menunjukkan produktivitas 20-25% lebih tinggi dari biasanya. Keterlibatan karyawan dalam decision making juga menurunkan risiko konflik internal hingga 28% dibanding yang tidak. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan kualitas kinerja karyawan, bahkan hingga 27% lebih tinggi. Kelebihan kedua, melahirkan tenaga kerja yang kreatif. Budaya diskusi yang membebaskan segala macam ide dan gagasan dapat memfasilitasi lahirnya pemikiran-pemikiran out of the box dan berbagai cara baru yang inovatif untuk berkolaborasi. Isu dan masalah dalam organisasi juga mungkin dapat diselesaikan dengan cara yang tidak pernah terduga karena adanya masukan dari semua tingkatan organisasi. Kelebihan ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Anggota tim akan menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi jika perusahaan memungkinkan mereka berpendapat secara aktif dan suara mereka didengarkan. Kedepannya, hal ini memberi setiap anggota kesempatan untuk ikut serta menentukan kesuksesan masa depan perusahaan. Loyalitas akan meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi turnover. Kelebihan keempat, menciptakan tim yang kuat. Lewat diskusi dan pembuatan keputusan bersama, semua orang yang terlibat akan lebih mudah untuk bersatu menuju tujuan akhir. Tim juga kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu bersama untuk membahas keputusan dan bekerja dengan pemimpin. Maka, hal ini kemungkinan besar akan membentuk sebuah kesatuan tim yang solid. Anggota akan memahami pentingnya bekerja dengan orang lain, menghormati pemikiran dan ide rekan kerja, serta bekerja sama mencapai tujuan mereka. Ketahui langkah lain untuk menciptakan tim yang kuat dengan berdiskusi dengan para ahli. Kelebihan yang terakhir atau yang kelima, membentuk karyawan yang mandiri. Ini juga menyebut anggota tim yang aktif mengambil bagian dalam pengambilan keputusan cenderung menunjukkan kemandirian yang lebih tinggi saat bekerja. Pasalnya, mereka sudah tahu apa peran mereka di situ, paham apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya, dan mengerti apa tujuan dari pekerjaan tersebut. Dengan berbekal pengetahuan ini, mereka tidak begitu memerlukan pengawasan manajerial yang intensif. Adapun kekurangannya, kekurangan yang pertama yaitu pengambilan keputusan dapat berjalan alot. Badan eksekutif, anggota dewan atau yayasan, pemegang saham, dan investor sangat bertumbuh pada hasil dan profit. Bagi mereka, gaya kepemimpinan partisipatif mungkin tidak efisien karena proses pengambilan keputusan dapat berjalan alot dan lambat. Diskusi pun dapat menghabiskan waktu yang berharga untuk mencapai persetujuan dari orang-orang yang berlawanan. Kekurangan kedua, konflik datang dari anggota yang tidak didengar. Ditambah lagi, ketidaksepakatan selama prosesnya dapat dengan mudah menyebabkan konflik dan masalah antar anggota jika ada yang merasa pendapat mereka tidak didengarkan atau dihormati. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tidak cocok kala terjadi krisis.
Selain itu, mengandalkan konsensus dari orang-orang yang salah informasi atau tidak memiliki data yang akurat dapat berakhir sia-sia. Hal ini dapat menghambat alur kerja dan kinerja karyawan, juga membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya cepat frustasi. Gaya kepemimpinan partisipatif juga tidak efektif digunakan dalam keadaan krisis, karena proses pengambilan keputusan yang berlarut-larut. Dan berikut ini adalah tips menerapkan kepemimpinan partisipatif. Yang pertama, catat semua ide yang disarankan. Setiap ide pasti berguna, tapi mungkin tidak tepat untuk digunakan dalam semua situasi. Maka itu bukan hal yang asing jika seorang pemimpin mau tidak mau harus menolak banyak ide. Namun, mereka harus mahir mengkomunikasikan hal ini dengan cermat dan hati-hati agar tidak melukai perasaan orang lain. Idealnya, kamu sebagai pemimpin harus bisa memberitahu anggota meeting mengapa gagasan mereka tidak digunakan untuk saat ini, dan bagaimana itu dapat digunakan di masa depan jika memungkinkan. Ada baiknya kamu juga mencatat dan menyimpan semua ide, masukan, dan gagasan yang terlontar selama proses pengambilan keputusan. Mungkin tidak semua bisa diterapkan hari ini, tapi siapa tahu bermanfaat di masa depan. Tips yang kedua, buat meeting yang efisien. Tidak ada seorang pun yang mau berlama-lama meeting demi mencapai keputusan. Maka, seorang manajer dengan gaya kepemimpinan partisipatif harus membuat sistem meeting yang efisien. Buatlah kerangka meeting dengan topik dan tujuan yang sudah jelas. Jika nanti selama meeting Anda masalah kasus yang tidak berkaitan dengan topik utama, catat dulu untuk dibahas di luar waktu meeting tersebut. Buatlah jadwal diskusi yang khusus untuk membicarakan masalah tersebut nanti. Ini akan membuat setiap waktu meeting lebih efisien dan keputusan dapat lebih cepat dibuat. Tips yang terakhir atau yang ketiga, libatkan orang yang tepat. Sebelum membuat jadwal diskusi, cermati dulu apa yang jadi akar masalahnya. Dengan begitu, kamu akan bisa menentukan siapa-siapa saja yang diundang untuk terlibat memecahkan masalahnya. Sebagai contoh, jika ada masalah pada penampilan website yang terkait sistem IT atau backend, libatkanlah orang-orang IT. Tidak usah melibatkan tim konten atau desain grafis ke dalam meeting meski mereka mungkin juga terkena dampaknya. Maka, masalah spesifik ini mengharuskan keterlibatan orang yang memiliki pelatihan dan pengetahuan dalam situasi tersebut untuk mendapatkan masukan yang berguna. Dan berikut ini adalah beberapa referensi dari hasil presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah melihat dan mendengar. Jangan lupa like ya channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kelompok 5.